Hai semuanya, kita akan mulai petualangan kita di dunia static site generator dengan menggunakan Hugo. Websitenya di gohugo.io. Ini adalah salah satu website SSG terpopuler. Yang menarik di sini di landing page-nya, mereka menggunakan slogan The World's Fastest Framework atau framework yang paling cepat untuk membuat website. Saya sendiri udah nyoba dan pakai Hugo, website pribadi saya di Hillman Space pakai Hugo. Cepatnya luar biasa ketika build-nya. Nah, jadi saya akan menyarankan dan memberi informasi, tips, dan trik seputar Hugo ini. Sekali lagi, websitenya di gohugo.io, teman-teman bisa intip-intip dulu, dia udah punya sponsor. Sponsor itu salah satu indikasi kalau proyek tersebut banyak yang pakai, makanya ada perusahaan-perusahaan yang berani mensponsori mereka. Hugo sendiri dibuat dengan bahasa Golang atau Go. Go salah satu bahasa modern yang terkenal dengan kecepatannya, jadi cukup sinkron dengan landing page-nya atau dengan apa yang mereka klaim. Kita akan langsung intip nih quick start-nya, teman-teman tentu aja boleh mengeksplor sendiri. Untuk install Hugo-nya, teman-teman tinggal menjalankan brew install Hugo kalau teman-teman di Mac. Di sini ada petunjuknya banyak, kalau teman-teman nggak pakai Mac nggak ada masalah. Kita bisa nyari misalnya di Windows, ini dia, kita ke menu installnya. Di menu installnya semua OS tersedia di sini, terserah teman-teman mau ngikutin yang mana. Saya akan kembali kalau kita pakai Mac bisa pakai brew install Hugo. Brew itu dari kata homebrew, package manajernya. Lalu kalau udah diinstal, kita udah bisa ngecek di terminal atau di command line-nya Hugo versionnya. Kalau sudah keluar Hugo versionnya, berarti kita udah berhasil mengeluarkan Hugo-nya. Saat video ini dibuat versinya 0,74. Nah, kita langsung ngecek nih gimana cara bikin website-nya atau bikin proyek barunya. Hugo, new site, lalu nama proyeknya. Saya akan kasih nama di sini SK Statis. Atau nama proyeknya terserah teman-teman, boleh namanya tentunya. Tapi kata kuncinya Hugo spasi new spasi site spasi namanya. Oke, berhasil. Congratulations, kita diberikan selamat di sana. Kalau kita intip isi dari folder kita sekarang, ini ada proyek yang sudah saya install sebelumnya. Yang akan kita fokuskan adalah SK statisnya, ini adalah proyek yang barusan kita buat. Kalau teman-teman belum ngelihat atau tidak melihat ini berarti ada masalah, silahkan dicek lagi. Teman-teman boleh taruh di komentar kalau ada yang kurang atau ada yang error. Nah, kita lanjut. Sekarang saya akan masuk ke halaman tersebut. Disesuaikan nama proyeknya. Jadi saya sekarang sudah ada di sini. Silahkan teman-teman buka di text editor untuk melihat strukturnya. Nah, kalau kita lihat nih, ada beberapa folder yang sudah di-generate untuk kita. Sebagian besar foldernya masih kosong, belum ada isinya sama sekali. Di sini ada config toml atau file konfigurasi. Teman-teman bisa memasukkan URL-nya di sini, lalu memasukkan bahasanya, dan title dari websitenya misalnya saya ganti menjadi SK Statis. Nanti kita akan lihat, atau sekolah coding aja deh nama websitenya biar lebih menarik. Yap. Selanjutnya kita bisa menambahkan tema agar kita bisa mulai melihat tampilannya. Tema sendiri cukup banyak di Hugo. Di sini tema-tema yang sudah dibuat oleh orang lain. Di sini teman-teman bisa ngelihat listnya dan nanti masing-masing misalnya teman-teman ngeklik salah satu dari tema tersebut. Saya misalnya ngeklik yang ini. Nanti kita akan ada link untuk bisa ke downloadnya, atau di sini juga ada homepage-nya yang biasanya mengarahnya ke repo atau repository GitHub-nya. Di sini ada caranya gimana kalau teman-teman mau menginstalnya. Saya kasih contoh di sini yang ada contoh defaultnya tema Ananke ini. Yang pasti setelah teman-teman masuk di folder tersebut, kita harus menginisialisasi git init dulu atau menginisialisasi git dengan metode git spasi init. Ini cara kita untuk bisa mendownloadnya dengan mudah. Jadi git spasi submodul spasi add, nanti nama link reponya. Saya akan ambil yang ini sebagai tema defaultnya. Silahkan teman-teman boleh pilih tema-tema yang lain sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau udah selesai installnya, intip sekarang di text editor kita. Isinya udah ada tambahan folder baru yaitu tema. Tema ini strukturnya mirip seperti apa yang teman-teman lihat di sini, tapi tentunya dia udah ada tema-tema bawaan yang barusan kita install. Nanti akan kita intip sedikit demi sedikit. Saya akan fokus untuk kita akan membuat halaman pertama kita di Hugo. Caranya sangat simpel. Komennya adalah Hugo new,
lalu kita masukkan di folder postnya. Dan di sini teman-teman bisa memasukkan link nama file yang teman-teman mau buat. Nah, misalnya saya masukkan post pertama, atau jangan post pertama deh, kita pakai belajar Hugo biar asik nama judulnya. Formatnya adalah .md atau markdown di sini. Hugo new post / belajar Hugo MD. Berarti saya bikin file baru di bawah folder post dan nama filenya ini. Kita intip di bawah folder post, di bawah folder content, folder post. Lalu ada file markdown Hugo belajar Hugo MD sesuai yang kita buat barusan. Nah, konsepnya jadi kita akan membuat file-file yang sifatnya markdown seperti ini. Jadi kita bisa nulis sesuatu di bawah sini. Ini adalah semacam konfigurasinya. Nanti kita pelan-pelan akan lihat ada apa aja di sini. Yang pasti kita punya tanggal publishnya, kita punya judulnya. Teman-teman boleh ganti judulnya di sini. Dan apakah dia draft atau enggak draft, berarti dia masih sementara di konsep, biasanya belum langsung ditampilkan. Kalau kita bikin draft files, berarti dia udah siap untuk dipublish. Di sini saya kasih contoh, ini adalah file pertama tentang Hugo. Seperti ini, saya akan beri judulnya. Nanti kalau teman-teman belum familiar dengan apa itu markdown, ini adalah semacam sintaks yang bisa kita pakai, ada macam-macam. Dia pelajaran yang berbeda, saya nggak akan bahas terlalu detail, tapi kalau teman-teman melihat markdown, teman-teman nanti bisa masukin gambar, link, dan masih banyak lagi. Intinya saya cuma mau mengisi salah satu filenya atau file pertama yang kita buat di sini, dan kita buat di sini draftnya jadi files biar saya bisa ngelihat nanti. Tugas berikutnya kita bisa ngasih tahu di file config-nya di sini, kalau kita udah menginstal temanya, teman-teman boleh langsung nulis temanya seperti ini, tem, lalu nama temanya dimasukkan di antara tanda kutipnya. Nah, jangan lupa di save. Kalau kita udah siap menjalankan file Hugo kita dengan komen Hugo spasi server. Dia membuild website untuk kita di localhost 1313. Di sini ada beberapa informasi yang bisa kita lihat. Saya akan copy paste linknya di localhost 1313 ini. Ini dia website kita dengan tema Ananke yang sudah kita install barusan. Title-nya tampil di sini, sangat ganteng sekali. Dan recent post-nya atau post yang kita bisa lihat di sini ada postingan yang tadi kita lihat, tentunya kita bisa ngekliknya. Dan dia ke halaman singlenya masing-masing. Gimana kalau teman-teman bosan dengan temanya dan mau ganti tema lain? Misalnya saya pilih salah satu temanya di sini, saya akan ke homepage-nya untuk copy paste. Di file readme-nya dia nyediain biasanya, ini dia linknya yang kita mau copy. Teman-teman bisa ke terminalnya lagi, kita stop dulu di sini, dan saya akan tambahkan submodul baru, themes paper. Nah, sekarang kita bisa ngelihat di sini, di bawah folder temanya, selain Ananke yang barusan kita install, kita juga udah punya paper. Nah, berarti sekarang kalau di config-nya saya beritahu kalau saya pakai namanya paper sekarang, kita lihat apa yang terjadi pada saat kita jalankan lagi servernya. Hugo server. Ini dia. Sekarang kita punya website dengan tampilan yang baru seperti ini. Jangan kaget kalau di homepage-nya sekarang nggak ada tampilan listnya. Sekarang tampilan listnya ada di halaman postnya yang bisa kita klik seperti biasa. Kenapa sih kalau kita pakai tema ini jadi nggak ada? Jadi masing-masing tema ini punya cara untuk menghandle halaman homepage-nya masing-masing, halaman listnya atau halaman singlenya. Semua tema punya cara untuk menghandle-nya masing-masing. Jadi bisa aja satu tema tampilannya bisa berbeda dengan yang lain. Bukan tampilan maksud saya, tapi isi kontennya. Nah, kalau teman-teman mau intip lebih jauh, karena di sini udah kita download, teman-teman sangat boleh mengutak-atik isinya. Misalnya di paper ini, teman-teman ngelihat di sini ada layout list, ada layout single. Di sini kita belum pelajari lebih lanjut tentang apa sih tag-tag ini, tapi pada dasarnya ini adalah cara dia menghandle apa aja sih yang akan ditampilkan di halaman-halaman tersebut. Nanti juga mungkin kita akan membahas bagaimana cara membuat tema sendiri. Tapi sekali lagi jangan kaget kalau setiap konten dari teman-teman ganti tema dia akan berbeda, karena memang setiap tema punya cara menghandle kontennya masing-masing. Nah, kalau teman-teman lebih nyaman dengan yang sebelumnya, silahkan diganti lagi. Ini dia. Ini satu tips atau satu informasi ketika teman-teman menggunakan Hugo Server dan kita menyimpan sesuatu di filenya, melakukan perubahan, secara otomatis dia akan rebuilding site-nya atau mereload-nya untuk kita. Jadi tanpa perlu kita stop lalu jalankan lagi servernya, Hugo sudah melakukan itu untuk kita. Nah, itu dia
untuk perkenalan dengan Hugo-nya.